Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Silakan sebelum mulai pembelajaran hari ini dipimpin berdoa dulu. Ketua kelasnya silakan untuk berdoa dulu. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Anissa? Oh, Anissa sakit. Dani? Dani ada. Delis? Oke, Atu? Elsa? Kemudian Yuni? Oh, Yuni sakit. Jadi yang nggak masuk? Dua ya, Anissa sama Yuni. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan materi pada pencemaran air ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita speaking dulu ya biar pembelajarannya makin semangat. Masih ingat tentang tepuk pagi, siang, malam? Oke, kita lakukan ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ayo, belum ada yang itu ya. Sekali lagi coba. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Oke. Nah, udah semangat ya? Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pencemaran apa sih? Pencemaran pada tanah. Contohnya apa pencemaran pada tanah itu? Contohnya? Limbah organik, kemudian? Dan limbah anorganik, bisa juga akibat bencana alam banjir ya. Nah, kemudian Ibu akan menayangkan satu video tentang sumber dan dampak pencemaran pada air. Simak ya videonya. Nyala. Nah, ini adalah dampaknya, yaitu yang pertama karena bahan organik, kemudian sumber pencemaran airnya diakibatkan oleh bahan kimia, contohnya seperti deterjen, pewarna, tekstil, pestisida, dan lainnya. Kemudian ada juga cairan berminyak. Nah, selanjutnya ini dampak pencemaran pada airnya. Dampaknya ini bisa mengakibatkan media penyebaran penyakit, kemudian gangguan rantai makanan, kemudian kerusakan ekosistem, dan penurunan pada oksigen dalam air. Oke. Nah, selanjutnya
Kan tadi kalian sudah menyimak itu ya. Kemudian apa sih penyebab terjadinya pencemaran pada air ini? Kemudian nanti akan Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab dan dampak pencemaran air. Kemudian peserta didik dapat mengatasi pencemaran air. Kemudian peserta didik menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar kritis dan mandiri. Nanti akan mengidentifikasi penyebab dan dampak pada pencemaran air. Oke. Nah, kalau untuk langkah-langkahnya seperti ini, pada pembelajaran kali ini kita menggunakan model problem based learning ya, atau PBL, yaitu adalah kita akan memecahkan suatu masalah pada terkait berita tentang pencemaran air. Nah, kemudian kalau ini untuk teknik penilaian asesmen, yang pertama ada asesmen diagnostik kognitif. Nanti kita akan melakukan yang namanya pretest dan post-test. Kemudian ada juga penilaian kinerja, kemudian penilaian sikap, kemudian ada refleksi dan umpan balik. Nah, sekarang waktunya pretest ya. Nanti Ibu akan kirimkan link untuk pretestnya. Sok silakan dibuka dulu HP-nya. Bentar dulu. Sok silakan, boleh dikerjakan. Sebisanya, semampunya dulu ya. Dan ini adalah pengujian untuk pengetahuan awal kalian tentang pencemaran air. Sebisanya aja ya, nggak apa-apa. Sebisanya aja. Ya, bisa masuk.
Udah. Udah. Udah dulu. Sudah ini? Sudah? Oke, silakan HP-nya disimpan lagi. Nah, selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Coba nanti kita simak video berikut ini. Kualitas air Sungai Cisadane Kota Tangerang terus memburuk akibat tercemar limbah pangan dan besi dari industri atau limbah industri. Tampak limbah berwarna putih kecoklatan itu telah menyelubungi kandungan Sungai Cisadane. Seperti ini, limbah industri hasil buangan salah satu pabrik garmen yang berlokasi di Kelurahan Pamunggangan, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Selain industri garmen, industri pertambangan juga memberikan sumbangsi untuk mencemari air Sungai Cisadane. Padahal air Sungai Cisadane banyak dimanfaatkan warga untuk mencuci dan mandi, serta menjadi air baku bagi sedikitnya 3 perusahaan air minum daerah. Pencemaran air sungai ini telah berlangsung lama, namun pemerintah Kota Tangerang dan pemerintah Provinsi Banten masih terkesan lamban dalam menanganinya dan memberikan sanksi bagi pihak industri pelaku pencemaran. Nah, sudah ya. Nah, kemudian di sini permasalahan apa yang kalian temukan pada video tersebut? Coba, permasalahan apa? Iya? Oke. Silakan Henny berdioi. Permasalahan apa yang pertama? Apa yang akan terjadi jika sungai sudah tercemar? Apa yang akan terjadi jika sungai sudah tercemar? Oke, silakan Ibu. Ada lagi permasalahannya? Oke, Linda, silakan. Dampak apa saja?
Oke, silakan. Ada lagi? Oke, Delis, silakan. Apa upaya kita untuk menanggulangi pencemaran air? Apa? Oke, apa? Nah, jadi silakan duduk. Ada 3 permasalahan yang muncul ya. Nah, so kalian sudah membentuk suatu kelompok kan? Nah, sekarang kalian duduknya per kelompok masing-masing. Silakan. Nggak usah, tinggal belok aja. Dari ke sini. Bisa geser nggak tigaan atau Feli agak ke sini, ke samping sini. Di kesinian atau nggak kesini? Ya enggak itu yang nah ini dulu ya. Ini dulu. Nah, kalian sudah mendapatkan LKPD-nya kan ya? Kemudian di sini kalian cukup mengisikan nama kelasnya. Kemudian permasalahan apa tadi yang ada di sini? Kalian diskusikan. Nah, kemudian di sini untuk mengisi nama-namanya juga. Di sini juga diisi. Ini juga ya. Dan sekarang silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Kenapa? So kalau yang pakai bawa buku paket silakan dibuka, kalau nggak ada boleh lewat media lain seperti internet dan lainnya ya.
Iya ini diisi, maksudnya ini tugasnya navigator siapa, terus yang bagian objek aku nggak apa-apa siapa aja, asal ditulis di sini. Ah. Iya nggak apa.
Sudah?
5 menit lagi ya untuk diskusi ya. Bisa.
Iya, kan kamu sebagai warga itu bagaimana? Segera menangani. Iya, Menanggulangi. iya, benar. Apa? Iya, nggak usah. Nggak usah langsung pertanyaan-pertanyaannya aja. Ya. Pertanyaannya dibaca kan?
Sudah selesai ya? Oke, baiklah. Sekarang waktunya presentasi. Sok kelompok 1. Maju terlebih dahulu. Sok siapa aja yang mau maju untuk mewakili kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pencemaran air. Itu adalah hasil diskusi dari kami. Saya, moderator Lili Aini. Yang kedua ada presenter yaitu Melda Sapitri. Yang ketiga ada notuler, ada Eliza. Pertanyaan yang pertama, apa yang akan terjadi jika sungai sudah tercemar? Jawabannya, bencana banjir, air sungai menjadi tidak berkualitas. Yang kedua, dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pencemaran air tersebut? Jawaban, makhluk hidup di sungai akan mati, gangguan kesehatan, penurunan jumlah oksigen. Yang ketiga, apa upaya kita untuk menanggulangi pencemaran air tersebut? Jawaban, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, pembersihan sumber air. Yang keempat, sebelum melakukan diskusi, sebutkan ciri-ciri sungai yang sudah tercemar. Yang pertama, berwarna keruh, banyak sampah, dan tercium bau busuk. Yang kelima, apakah penyebab sungai Cisadane bisa tercemar? Yang pertama, limbah pabrik, limbah organik, dan limbah anorganik. Apakah air tersebut masih layak untuk dikonsumsi? Tidak layak. Ketujuh, penyakit apa yang akan terjadi jika masih mengkonsumsi air tersebut? Yang pertama, diare, 2, demam berdarah, 3, tipes. 8, bagaimana cara menanggulangan agar sungai tersebut tidak tercemar lagi? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pengelolaan limbah pabrik. Yang kesembilan, apa respon warga sekitar terkait pencemaran sungai tersebut? Jawabannya, menyadari bahwa dapat membahayakan kesehatan manusia, kehidupan biota air, kualitas air, tanah, dan estetika lingkungan. Yang ke-10, bagaimana hasilnya setelah melakukan diskusi tentang pencemaran air tersebut? Jawaban, kita sebagai warga yang baik, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, karena membuat sungai menjadi tercemar. Yang ke-11, apa dampak dan cara menanggulangan masalah pencemaran air tersebut? Jawabannya, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan pembersihan sumber air. Baik, ada yang mau ditanyakan? Jawabannya yaitu mengonsumsi air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan, baik akut maupun kronis. Contohnya diare, kolera, atau bisa jadi sampai hepatitis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jawabannya yaitu warna air akan berubah warna dan mengeluarkan bau yang menyengat, kemudian memiliki rasa yang khas.
dan bagian dasarnya akan menghasilkan endapan. Tingkat keasamannya kurang atau lebih dari 7. Kesimpulannya adalah kita harus menjaga lingkungan air seperti pengolahan limbah dan sampah dengan benar. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran pada air. Saya Indah sebagai moderator, Iwi sebagai presenter, dan Dani sebagai notulen. Apa yang akan terjadi jika sungai sudah tercemar? Air sungai menjadi tidak berkualitas dan bisa menimbulkan bencana alam seperti banjir. Dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pencemaran air tersebut? Menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air, akibatnya kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Apa upaya kita untuk menanggulangi pencemaran air tersebut? Mengolah limbah, mengurangi penggunaan bahan kimia, mengurangi pembuangan sampah, dan memanfaatkan air dengan bijak. Sebelum melakukan diskusi, sebutkan ciri-ciri sungai yang sudah tercemar. Berbau busuk dan menyengat, berwarna keruh, memiliki endapan, mikroorganisme berlebih, tingkat keasaman tinggi, dan suhu air yang berubah. Apa penyebab Sungai Cisadane bisa tercemar? Pembuangan limbah industri, pembuangan sampah, aktivitas transportasi, perubahan alamiah, dan penggunaan bahan kimia. Apakah air tersebut masih layak untuk dikonsumsi? Tidak layak karena sudah tercemar. Penyakit apa yang akan terjadi jika mengonsumsi air tersebut? Diare, kolera, disentri, tipes, dan polio. Bagaimana cara penanggulangan agar sungai tersebut tidak tercemar lagi? Mengurangi pembuangan limbah cair dari industri dan rumah tangga ke sungai. Apa respon warga sekitar terkait pencemaran sungai tersebut? Rutin membersihkan sumber air, tidak membuang sampah di sungai, memilah sampah sebelum membuangnya, menanam pohon di lahan yang tersedia. Apa dampak dan cara penanggulangan masalah pencemaran air sungai tersebut? Keracunan, gangguan pencernaan, dan infeksi saluran pernapasan. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Baik, ada yang ingin bertanya? Tentu bisa, tetapi prosesnya tidak memakan waktu yang sangat lama.
Ada yang masih belum? Ya, tawas bisa digunakan untuk menjernihkan air yang keruh, berlumpur atau berminyak karena tawas mengandung aluminium sulfat yang berfungsi sebagai koagulan untuk mengedapkan kotoran dan air. Kesimpulan, pencemaran air berasal dari banyak sumber dan penyebab. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar menjaga kebersihan. Mungkin sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengulas sedikit ya. Tadi ada pertanyaan, apakah air yang tercemar, tadi apa yang ditanyakannya? Tadi siapa yang bertanya? Delis, bagaimana? Oh ya, apakah air yang sudah tercemar bisa bersih kembali? Coba, bisa bersih kembali apa tidak? Kenapa bisa? Apakah dengan waktu yang cukup singkat atau perlu waktu yang cukup lama untuk proses pembersihan air tersebut? Cukup lama ya, jadi waktunya itu sangat lama. Walaupun air yang sudah tercemar itu bisa bersih kembali, tetapi waktu dan prosesnya sangat lama. Tidak bisa misalkan dalam waktu 1 minggu bisa bersih kembali, dalam waktu 1 tahun, tapi membutuhkan bahkan bertahun-tahun untuk proses pembersihan air tersebut. Ya, kemudian, nah, kalau pencemaran airnya itu bagaimana sih? Ayo, pencemaran air itu apa coba? Nah, bisanya air itu tercemar itu bagaimana? Gitu. Ayo. Misalkan kalian kan pernah lewat di aliran sungai apa? Atau enggak misalkan yang airnya itu berbau, itu otomatis airnya sudah apa? Tercemar ya. Maka ekosistem yang ada di dalam sungai atau laut yang sudah tercemar itu bagaimana? Apa kondisinya baik-baik saja? Apakah bisa mengakibatkan kerusakan atau gimana? Kerusakan. Tentunya ekosistem yang ada di dalam laut atau sungai pun akan rusak, akan mati, karena keragaman hayatinya akan hilang, ya. Dan air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Tadi kan ada yang nanya, penyakit apa yang akan ditimbulkan ketika kita meminum air yang sudah tercemar? Tadi apa jawabannya? Bisa mengakibatkan diare. Kemudian tipes juga bisa, ya. Kemudian apalagi selain polio juga bisa. Jadi jangan sampai kita meminum air yang sudah tercemar, yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, yang sudah tidak layak untuk dipakai dalam misalkan untuk mencuci, untuk mandi, apalagi sampai mencuci makanan. Makanan yang kita makan akan menimbulkan penyakit ini, ya. Kemudian, kalau untuk penyebabnya, limbah apa saja yang kira-kira mendapat apa yang mudah menyebabkan pencemaran air? Contohnya limbah pabrik. Kemudian ada limbah apa lagi? Limbah organik juga bisa. Limbah anorganik, limbah pertanian. Terus coba apa lagi?
limbah industri juga bisa. Pokoknya kalau limbah pertanian itu biasanya air yang mengandung pestisida yang terlalu banyak sehingga itu mudah tercemar. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran air. Saya Kasih Barokah sebagai moderator, Raditya Saputra sebagai presenter, Dinda Erianti sebagai notulen. Apa yang akan terjadi jika sungai sudah tercemar? Ketika sudah terjadi pencemaran, air sungai menjadi tidak berkualitas. Air sungai yang tercemar yang dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit yang merusak organ tubuh. Dan jika digunakan untuk mandi, cuci, kasus, bisa menyebabkan terkena penyakit kulit. Dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pencemaran air tersebut? Merusak ekosistem perairan dan mengganggu kehidupan biota air di dalamnya. Apa upaya kita untuk menanggulangi pencemaran air tersebut? Membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya ke sembarangan ke perairan. Sebelum melakukan diskusi, sebutkan ciri-ciri sungai yang sudah tercemar. 1. Adanya bahan pelarut dan endapan. 2. Berbau. 3. Derajat keasaman tidak netral. 4. Suhu air berubah. 5. Radioaktivitas air meningkat. Apakah penyebab sungai Cisadane bisa tercemar? Pembuangan limbah beracun berbagai industri di Tangerang. Apakah air masih layak untuk dikonsumsi? Kualitas air sungai Cisadane berada di kelas 2 dan masih layak dimanfaatkan. 3. Penyakit apa yang akan terjadi jika masih mengkonsumsi air tersebut? Mudah lelah, gangguan sistem pencernaan, memicu gangguan ginjal, meningkatkan resiko stroke. 4. Bagaimana cara penanggulangan agar sungai tersebut tidak tercemar lagi? Melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 5. Apa respon warga sekitar terkait pencemaran sungai tersebut? Warga kesal terhadap pemerintah karena tidak segera menangani limbah tersebut. Tentu akan mengalami rusaknya habitat biota air, kematian organisme air. Karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau,
sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ice baking dulu ya, biar tambah semangat lagi. Jangan ngantuk, jangan lesu, jangan tepuknya biar tambah semangat lagi. Kita cukup melakukan tepuk semangat. Masih bisa atau bisa? Dicoba dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kayak gitu ya. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi dicoba biar tambah semangat lagi. Oke? Fokus. Baiklah. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kelompok terakhir ya. Sok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pencemaran air. Saya Elsa Celsani Melinda sebagai moderator, Ratu Belgis sebagai presenter, dan Reza Amelda sebagai notulen. Apa yang akan terjadi jika sungai sudah tercemar? Timbulnya penyakit, terjadinya penumpukan sampah, ekosistem menjadi rusak. Dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pencemaran air tersebut? Terjadinya banjir dan kerusakan ekosistem. Apa upaya kita untuk menanggulangi pencemaran air tersebut? Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Apa penyebab sungai Cisade bisa tercemar? Pembuangan limbah beracun. Apa air tersebut masih layak untuk dikonsumsi? Tidak layak dikonsumsi. Penyakit apa yang akan terjadi jika masih mengkonsumsi air tersebut? Kanker lambung, ginjal, dan usus. Apa dampak dan cara penanggulangan masalah pencemaran air tersebut? Mengurangi pembuangan limbah cair dari industri dan rumah tangga ke sungai. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Bisa, karena limbah pertanian banyak mengandung pestisida yang dapat mencemari air. Ada lagi? Instisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Kesimpulannya, pencemaran sungai dapat mengancam kehidupan organisme air dan berdampak buruk pada kesehatan manusia yang mengandalkan sungai sebagai sumber air. Jadi marilah kita kurangi pencemaran sungai seperti membuang sampah di sungai.
Baik, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita sudah melakukan diskusi kelompok tentang pencemaran air. Nah, kemudian pencemaran air itu apa tadi? Ayo, udah lupa. Pencemaran air apa? Baru aja tadi Ibu sebutkan apa? Suatu perubahan keadaan air, terus yang sudah tercampur apa? Zat-zat kimia. Contohnya seperti apa zat-zat kimia itu? Limbah. Kan sudah Ibu sebutkan. Ayo limbah apa lagi? Limbah pertanian. Kemudian industri. Kemudian limbah pertambangan juga masuk ya, karena itu juga yang bisa mengakibatkan dampak pada pencemaran air. Nah, kemudian kalau untuk penanggulangannya itu bagaimana? Penanggulangan apa sih? Kayak semacam biar tidak terjadinya pencemaran air itu. Mengurangi pembuangan limbah. Kemudian apa lagi? Pengelolaan sampah yang baik. Kemudian pembersihan sumber air ya. Nah, kemudian kalau untuk yang tadi ciri-ciri sungai yang tercemar itu bagaimana? Nah, berwarna bau, kemudian menimbulkan bau tak sedap ya. Apakah air kalian yang diminum itu menimbulkan bau? Tidak ya, kalian mengonsumsi air yang bersih. Nah, tadi kesimpulannya bagaimana? Ada yang mau menyebutkan kesimpulan lagi soal tentang? Oke, boleh. Kelompoknya Lili, silakan. Oke. Jadi bagaimana? Iya, jadi kita harus mengelola limbah dengan benar ya. Juga jangan membuang sampah sembarangan. Jangan asal buang ke sungai, buang ke laut. Jangan ya. Jadi kita mengelolanya dengan baik, dengan benar. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini kesimpulannya ya. Untuk kesimpulan pencemaran air ini adalah perubahan keadaan air yang di tempat penampungan air seperti sungai, danau, lautan, kemudian air tanah akibat aktivitas manusia. Jadi yang merusak lingkungan itu siapa? Manusia ya. Kemudian dampaknya media penyebaran penyakit, kemudian gangguan rantai makanan, kerusakan ekosistem juga. Nah, jadi dapat menyebabkan penyakit tadi kan ya, bilang penyakit kolera bisa. Kemudian diare. Nah, jadi kemudian ini juga ekosistem atau rantai makanan pun akan terganggu karena airnya sudah tercemar. Kemudian untuk cara pencegahannya bagaimana? Melakukan pengolahan limbah dengan benar. Kemudian ada menggunakan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan.
Kemudian selanjutnya? Tidak membuang sampah pada sungai atau sumber lainnya. Kemudian menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Oke, selanjutnya. Nah, kita melakukan post test dulu ya. Kan tadi pada awal pembelajaran kita sudah pre-test. Sekarang waktunya post test. Baiklah, Ibu akan share dulu untuk linknya ke grup yang tadi. Nah, silakan dikerjakan dengan benar ya, karena sudah dikasih materi dan diskusi. Jadi mengisinya harus sungguh-sungguh. Robot buka. Kan waktu awal kan belum mendapat materi, kalau ini kan sudah. Maksudnya di mana aja? Di rumah maksudnya jangan. Ini sini, gitu. Bisa nggak begitu? Bisa.
Sudah. Gampang. Santai aja ya ngerjainnya ya. Masih ada waktu. Udah ngapain? Sudah, kamu ngerjainnya sudah? Gampang soalnya. Susah. Kan tadi udah dipelajari. Kamu udah fair? Gampang. Misi kamu, awas kalau dicek nggak ada. Sudah belum? Malah bocor. Gampang soalnya. Gampang. Itu tuh ada suara itu. Iya, udah belum ajain. Udah ngapa? Gampang nggak? Ada kesulitan nggak? Banyak.
santai aja ya ngajarnya ya, jangan buru-buru. Ada kesulitan nggak soalnya? Nah, gampang ya, kan udah dipelajari tadi ya. Udah belum, Sa? Oh ya, pelan-pelan ya, bentar lagi waktunya. Udah, Del? Udah. Kamu udah? Hai, Pak, udah? Udah? Oke, kita ke selanjutnya ya. Masih ada satu lagi. Ke refleksi, Ibu bagikan lagi ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran. Ayo. Pencemaran udara ya. Jadi kalian boleh belajar dulu di rumah untuk melakukan pembacaan teks atau searching internet tentang pencemaran udara ya. Jadi biar pas nanti pertemuan selanjutnya sudah ada bayangan apa itu pencemaran udara. Seperti itu ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Nah, sudah. Terima kasih. Alhamdulillah ya Robil. Amin.
Demikianlah pertemuan kali ini. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.